di dalam kita merawat pasien dengan hemodialisis dan CAPD. Itu nama lengkap saya panjang tapi satu ya. Nih. Kemudian kita akan apa yang kita bahas ya. Ya, ini nanti kita akan bahas terkait dengan fungsi utama ginjal, kemudian kegagalan fungsi ginjal, kemudian kalau ginjal sudah tidak berfungsi, terapi pengganti apa yang bisa kita lakukan. Kemudian karena fokus kita adalah hemodialisis dan CAPD, maka kita akan membahas terkait dengan konsep hemodialisisnya itu seperti apa. Kemudian asuhan keperawatan pasien dengan HD dan CAPD itu seperti apa. Ini nanti yang akan kita bahas ya untuk kita diskusikan. Nanti adik-adik atau teman-teman boleh menanyakan apapun. Kalau saya mampu akan saya jawab, tapi seandainya belum bisa menjawab hari ini akan menjadi PR dan insya Allah akan saya sampaikan lewat Bu Harmila ya teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami dan melakukan analisis kebutuhan asuhan keperawatan pasien dengan hemodialisis dan CAPD. Jadi apa saja yang diperlukan kalau kita mendapatkan pasien dengan hemodialisis dan CAPD. Kalau nanti saya terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Oke, kemudian di pendahuluan karena kita tadi fokusnya adalah pasien dengan kegagalan fungsi ginjal, maka kita harus pahami apa itu ginjal. Ginjal itu merupakan organ penting dalam sistem urinaria. Jadi kalau dia tidak berfungsi dengan baik, maka problem akan terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kegagalan dari fungsi ginjal tersebut. Nah, ginjal itu ada dua, kanan dan kiri. Nah, kalau pasien mengalami kegagalan satu ginjal, maka ginjal yang satu itu masih bisa menopang kegiatan ataupun fungsi menggantikan fungsi dari dua ginjal. Maka pada pasien-pasien yang dengan transplantasi ginjal, maka orang sehat itu ginjalnya bisa didonorkan untuk membantu pasien-pasien yang mengalami kegagalan fungsi ginjal. Karena dengan satu ginjal itu masih bisa menopang kerja dari seperti dua ginjal. Oke. Nah, fungsi utama ginjal satu yaitu mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dan komposisi asam basa cairan tubuh. Itu fungsi utama. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengeluarkan produk akhir metabolik dari dalam darah. Ya, nanti akan dibuang melalui urin ya produk akhirnya. Kemudian memproduksi hormon. Nah, dia hormon apa yang dihasilkan? Hormon renin, angiotensin, kemudian hormon eritropoietin, dan ada satu lagi yang belum saya tuliskan yaitu terkait dengan hormon provitamin D atau kalsitriol. Ya, jadi kalau nanti dari fungsi utama ini terganggu, maka mekanisme yang terjadi juga akan berubah dari sisi pengaturan keseimbangan cairan, sehingga pasien akan cenderung terjadi kelebihan volume cairan, gangguan elektrolit, ya bisa hiperkalemi, bisa hipernatremi atau bahkan hiperfosfatemi, ya. Yang paling sering ditakutkan adalah pasien dengan hiperkalemi. Kemudian asidosis metabolik, ya. Kemudian karena tidak bisa mengeluarkan produk akhir, ya tertumpuk nih di dalam tubuh sehingga dia akan toksik, ya. Produk akhir itu meracuni ataupun toksik di dalam tubuh pasien, ya. Kemudian kalau hormon yang dihasilkan itu tidak berhasil, maka juga akan terganggu. Renin, angiotensin mengatur tekanan darah, eritropoietin nanti akan berkaitan dengan sistem hematologi, jadi pasien akan cenderung terjadi anemia renal. Dan kalau terkait dengan provitamin D, maka resikonya pasien bisa mengalami gangguan mineral tulang atau mineral bone disease. Ataupun pada akhirnya akan terjadi apa namanya, osteoporosis, ya. Oke. Nah, kemudian kegagalan fungsi ginjal itu ada dua kan, jadi ada akut dan ada kronik. Akut itu kegagalan fungsi yang reversibel, jadi dia masih bisa kembali normal apabila penyebab yang menyebabkan kegagalan ginjal itu bisa diperbaiki.
ya. Tetapi kalau akut tidak bisa diperbaiki, maka dia akan menuju ke kronik. Sedangkan kronik itu yang irreversible. Irreversible itu dia tidak akan bisa diperbaiki. Jadi kalau dia sudah di posisi CKD stage 1 ya dia akan di situ. Kalau dia bisa dipertahankan, dikelola dengan baik di stage 1, dia tidak akan ke stage 2. Ya, tapi kalau dia tidak bisa dikelola dengan baik, dia akan ke stage 2, kemudian dia berjalan ke stage 3, ke stage 4, dan ke stage 5. Nah, yang menjadi pasien rutin kita yang membutuhkan terapi pengganti ginjal adalah yang di stage 5. Nah, bagaimana dengan yang akut? Yang akut ini juga akan digantikan fungsinya dengan tindakan hemodialisis ya. Ya, jadi dengan tindakan hemodialisis, tetapi kalau penyebab akutnya itu sudah diperbaiki, ya berarti terapi pengganti ginjalnya juga akan kita hentikan, ya, dia akan kembali ke normal. Tetapi kalau tidak, ya dia akan ke CKD, ya. Sampai di sini terlalu cepat atau bisa dimengerti, adik-adik? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Nah, Nah, definisi CKD itu jika terjadi kerusakan ginjal selama lebih dari 3 bulan berupa kelainan struktural atau fungsional dari ginjal dengan atau tanpa penurunan glomerulus filtrasi rate. Glomerular filtrasi rate itu adalah ukuran untuk menilai dari fungsi ginjal. Nah, kalau di CKD di stadium stage 1 itu dia glomerulus filtrasi rate-nya ada di lebih dari sama dengan 90. Normalnya adalah di 100 sampai 125-an ya. Kemudian kerusakan ginjal dengan glomerulus filtrasi penurunan yang ringan itu glomerulus filtrasi rate-nya di 60 sampai 89. Nah, kemudian di 30-59 ini 1, 2, 3, 4 ini belum membutuhkan terapi hemodialisis ataupun CAPD. Tetapi dia masih dengan terapi konservatif maupun terapi dengan obat-obatan ataupun dengan diet dan perilaku hidup sehat 1 sampai 4. Nah, tetapi kalau di 1 sampai 4 ini penyebab komorbidnya ataupun resiko-resikonya itu tidak ditangani dengan baik, maka dia akan berjalan ke stage 5. Nah, kalau sudah di stage 5, ini yang membutuhkan terapi pengganti untuk ginjalnya atau sering disebut sebagai dialisis. Nah, dialisis itu nanti ada hemodialisis dan ada peritoneal dialisis. Jadi pasien-pasien yang rutin datang ke kami itu adalah pasien-pasien yang sudah di stage 5. Ini kursornya Bu Ispi kelihatan? Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Oke, jadi di stage 5 inilah pasien-pasien kita. Oke ya. Nah, kegagalan fungsi ginjal dapat disebabkan berbagai hal. Ya, perdarahan akut itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal yang akut. Nefritis interstisial akut akibat obat itu juga dia masih posisi yang akut. Glomerulonefritis akut, sumbatan batu itu termasuk nanti dia akan menyumbat sementara kalau batunya itu dihilangkan maka dia bisa kembali ke normal. Kemudian, kegagalan fungsi ginjal juga dapat merupakan komplikasi dari penyakit lain. Nah, penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan sampai ke ginjal kita bermasalah itu adalah diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian metastase penyakit lain, dan lupus erythematosus sistemik atau SLE. Ya. Kalau metastase mungkin keganasan mau CA apapun, kalau nanti dia berkembang metas sampai ke ginjal, maka ginjalnya juga tidak akan berfungsi dengan baik. Ya, jadi sudah metastase. Kalau misalnya kiste ginjal langsung di ginjalnya, tapi bisa juga karena penyakit yang lain. Ya, keganasan yang lain. CA mame apakah bisa sampai ke ginjalnya bermasalah? Bisa. Ya, kalau dia sampai metas ke ginjal. Kemudian CA kolon itu bisa. CA cervix itu paling sering ya. CA cervix itu metastasenya ke ginjal. CA kolon juga ada ya yang akhirnya ginjalnya menjadi bermasalah. Oke. Pasien SLE juga semakin meningkat ya. Dari SLE kemudian dia dilakukan tindakan HD itu juga semakin meningkat ya.
Tapi yang paling banyak adalah diabetes dan hipertensi. Oke. Nah, kalau yang akut, ini gambarannya adalah seperti ini. Ada sebelum kerusakannya itu sebelum ginjal, di ginjal, yang nomor 2, jadi ada masalah di ginjalnya. Kemudian postrenal itu setelah ginjal. Jadi setelah ginjal ini misalnya ada sumbatan, ada kelipet atau ini kena trauma ya ureternya ya. Nah ini maka dia nggak akan bisa nih eh, produknya itu ke bawah dibuang sampai ke urin sehingga ini akan terjadi hidronefrosis. Kalau hidronefrosis terus-terusan tidak diperbaiki maka akhirnya nanti juga akan terjadi isemik karena nggak lancar nih alirannya. Ya berhenti di sini. Kalau sumbatannya di sini, ini juga nggak dapat aliran darah, ini juga isemik. Kalau masalahnya di ginjal, ini juga akan menjadi problem. Nah, ini penyebab yang akut. Tetapi akut itu kalau misalnya kistenya di ginjal, kistenya dihilangkan, ya dia akan kembali ke normal. Batu di ureter, batunya diperbaiki, dioperasi, diambil, ya dia akan kembali ke normal. Tapi kalau yang sudah kronik, ini sudah isemik, sudah nekros, sudah tidak berfungsi dengan baik, ya mau tidak mau ya dia harus terapi dialisis untuk seterusnya atau terapi rutin pengganti ginjal yang rutin atau ini akan digantikan oleh ginjal yang sehat. Apakah saat ginjal yang sehat itu didonorkan ini akan diambil donor yang bermasalah? Tidak. Jadi kalau pasien itu dia transplantasi ginjalnya tambah. Kalau 2 kali transplant berarti ginjalnya 4. Ya. Setiap kali transplant hanya 1 ginjal yang bisa ditanamkan. Ya. Oke. Kalau dia 3 kali operasi transplant ya ginjalnya berarti 2 plus 3. Ya. Jadi saat transplant itu ginjal yang lama tidak diangkat. Ya. Oke. Nah, respon klinis kegagalan ginjal yang terjadi apa? Tadi ya, karena mengatur keseimbangan cairan, maka kelebihan volume cairan. Berarti pasien yang mengalami kegagalan fungsi ginjal itu ada edema ekstremitas, edema paru, kemudian juga kadang-kadang batuk-batuk karena ada cairan yang menumpuk di parunya pasien. Kemudian bisa juga edema anasarka, keseluruhannya itu tubuhnya bengkak. Distensi vena jugularis kalau dia disertai dengan hipertensi ya ataupun kelebihan volume cairan ya jugularisnya akan lebih meningkat. Kemudian juga terjadi asidosis metabolik. Tandanya apa kalau asidosis metabolik? Karena mengatur keseimbangan asam basa, ginjal adalah merupakan buffer selain paru dan hepar ya, maka dia akan beresiko pasien akan mengalami mual dan muntah, koma, uremikem, tapi karena uriumnya yang tinggi bisa sampai terjadi koma. Nafasnya bau amonia, terus nafasnya tersengal-sengal, kadang-kadang pasien disertai cegukan, kemudian uremikum yang tinggi, urium yang tinggi, toksik terhadap sistem hematologi, sehingga umur eritrositnya pendek. Akibatnya apa kalau umur eritrosit pendek? Berarti dia akan memperburuk kondisi anemia renal yang sudah bisa disebabkan karena fungsi dari produksi hormon eritropoietinnya tadi turun. Ya, kalau eritropoietinnya turun, maka tidak ada nih yang bisa diolah, diubah untuk menjadi sel darah merah. Di samping itu, urium yang tinggi juga menyebabkan umur eritrositnya pendek. Jadi memperburuk kondisi anemia pasien. Ya, oke. Sehingga pasien cenderung terjadi anemia. Ya. Oke. Kemudian di kegangguan elektrolit, Na-nya tinggi mungkin ya akan timbul rasa haus karena natriumnya tertumpuk nih tertahan nggak bisa terbuang karena natrium akan terbuang melalui urin ya. Oke, hipotensi itu juga bisa terjadi ya kalau natriumnya turun ya itu bisa hipotensi dan osteoporosis kalau kalsiumnya turun ya kemudian kram kejang itu ada pasien-pasien hiponatremi ya nyeri dada nyeri tulang ya ada kaitannya dengan mineral bone disease tadi ya kalsiumnya turun ya kemudian fosfatnya naik timbul gatal-gatal juga kalau fosfatnya tinggi kemudian juga hipertensi. Nah kemudian gangguan produksi hormon anemia renal nyeri tulang karena
kalsitriolnya turun, kemudian juga hipertensi karena renin-angiotensin. Nah, ini gambaran pasien-pasien yang mengalami kegagalan fungsi ginjal. Oke. Nah, kemudian kalau sudah mengalami gagal ginjal, maka terapi yang bisa dipilih apa? Tadi dialisis. Dialisis itu ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Nah, ini kalau dua terapi ini, dia akan bergantung ke rumah sakit. Kalau hemodialisis seminggu 2 kali pasien itu datang ke rumah sakit, atau seminggu 3 kali, atau bahkan ada yang daily dialisis kalau pasiennya HD dengan hamil ya, kehamilan. Nah, kemudian kalau continuous ambulatory peritoneal dialisis minimalnya 1 bulan sekali dia harus datang. Tetapi dia bisa lebih dari 1 bulan kalau ada problem. Ya. Tapi kalau ini seminggu 2 kali, kalau ini minimal 1 bulan sekali. Ya. Kalau yang transplantasi ginjal, maka ginjalnya orang sehat ditanamkan di ginjalnya orang yang sakit. Nah, ginjalnya 3 nih. Nah, ini datang tetap kontrol, nanti bertahap ya jaraknya. Di awal itu habis operasi itu seminggu sekali ya, kemudian nanti 1 bulan, kemudian 3 bulan ya, kemudian dia juga semakin jaraknya semakin panjang ya, tetapi tetap harus kontrol. Nah, jeleknya transplant itu kekurangannya adalah dia harus minum obat seumur hidup ya, obat imunosupresan untuk menekan sistem imunnya supaya ginjal itu dapat berkembang dan berfungsi dengan baik ya. Jadi harus minum obat terus, itu jeleknya. Tetapi yang lain dia tidak perlu datang rutin ke rumah sakit ya, dia bebas seperti kita biasa, tapi tetap harus perilaku hidup sehat. Kalau transplant kemudian perilaku hidupnya kurang sehat ya nanti resiko kegagalannya akan tinggi. Oke, sampai di sini paham yang Bu Isbi sampaikan? Masih bisa diikuti? Masih Ibu. Oke, ya. Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke satu terapi dialisis yaitu hemodialisis. Nah, konsep dari hemodialisis apa? Diperlukan saat ginjal kehilangan fungsinya. Jadi hemodialisis itu berfungsi sebagai pengganti ginjal, ya. Membantu membuang sisa metabolisme dan kelebihan volume cairan. Membantu menjaga keseimbangan asam basa. Membantu menjaga keseimbangan elektrolit, membantu menjaga keseimbangan kimiawi darah. Ya, jadi itu adalah konsep hemodialisis. Jadi menggantikan fungsi ginjal, fungsi utama ginjal. Nah, ada satu fungsi yang tidak bisa digantikan oleh hemodialisis ataupun dengan CAPD, yaitu fungsi penghasil hormon. Itu tidak bisa digantikan. Sehingga kalau ginjalnya tidak berfungsi, kemudian hormon eritropoietinnya tidak bisa diproduksi, maka dia membutuhkan human erythropoietin yang harus diberikan pada pasien dengan resep dari dokter. Ya, dia akan mendapatkan EPO-nya itu berapa unit per 1 kali pemberian, per minggunya berapa kali diberikan, itu ada hitungannya, mau menaikkan ataupun mau mempertahankan. Tapi target capaiannya tidak seperti orang sehat. Kalau orang sehat kan lebih dari 12 ya, tapi kalau orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal, kadar Hb yang diinginkan itu tidak boleh melebihi dari 12. Jadi maksimal itu di angka 12, di 10 sampai 11 itu sudah bagus ya. Dia tinggal maintenance untuk pemberian EPO-nya mungkin 2 minggu sekali ya. Oke. Nah, bagaimana proses hemodialisis itu bisa berjalan menggantikan fungsi ginjal? Ya, bagaimana? Nah, ternyata untuk proses hemodialisis itu membutuhkan mesin yang namanya mesin hemodialisis. Kemudian dia juga membutuhkan aksesoris yang bisa membawa darah menuju ke ginjal buatannya. Jadi proses clearance-nya yang menggantikan fungsi ginjal itu di dialisernya ini.
Nah, penumpukan sisa metabolismenya yang biasanya akan tersaring dalam bentuk urin oleh ginjal, kemudian dibuang melalui urin, itu dia berada di darahnya pasien. Jadi numpuknya itu di aliran darah pasien. Jadi baik itu aliran darah arterial maupun aliran darah venous, pasien itu ada sisa-sisa metabolisme yang tertumpuk di situ, yang toksik di situ. Jadi kelebihan urium, kelebihan elektrolit, kelebihan kalium, kelebihan eh, apa namanya natrium. Nah, itu numpuknya di dalam darah. Sehingga darahnya pasien itulah yang akan dikliren, yang akan dibersihkan. Nah, tempat membersihkannya adalah di sini. Ini di tabungnya dialiser ini atau yang sering disebut sebagai ginjal buatan. Nih, di sini nih. Maka darah itu akan dibawa ke ginjal buatan, kemudian di dalam ginjal buatan inilah proses yang tadi, fungsi ginjal tadi, proses clearance-nya, proses mengatur keseimbangan cairan, mengatur keseimbangan elektrolit, kemudian mengatur keseimbangan asam basa, itu dilakukan di sini. Nah, karena ini kan tidak ada fungsi yang bisa memproduksi di sini. Karena ini kan benda mati ya, bukan benda hidup ya. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa terjadi proses tersebut? Darah dibawa ke tempat dialiser, kemudian apa yang digunakan untuk mengkliren? Berarti dibutuhkan satu komponen lagi untuk membersihkan darahnya pasien tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti di slide berikutnya akan kami ceritakan ya. Tapi intinya bahwa darah dari tubuh pasien dibawa oleh mesin HD ini menuju ke dialiser karena ada pompa, kemudian di sini terjadi proses eh, clearance ataupun bersihan seperti yang dikerjakan oleh ginjal. Kemudian setelah diproses seperti dikerjakan ginjal, kemudian darah akan kembali lagi ke tubuhnya pasien. Jadi darah yang kembali ke tubuh pasien itu adalah darah yang sudah dibersihkan, sudah dicuci ya. Maka sering disebut sebagai cuci darah. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti step by step-nya akan kita lihat. Oke. Nih, kalau definisinya, kenapa hemodialisis itu bisa sampai terjadi? Ini merupakan clearance darah melalui membran semipermeable. Jadi di dalam dialiser ini, selain ada darah, selain ada cairan yang untuk mengclearance atau membersihkan, maka ada pemisahnya antara cairan dan yang untuk membersihkan tadi. Ya, itu namanya membran semipermeable. Nah, hemodialisis ini tadi saya sebutkan hanya menggantikan sebagian fungsi ginjal, ya, fungsi filtrasi dan ekskresi. Tetapi fungsi produksi tidak akan bisa digantikan oleh ginjal buatan ini. Nah, tujuannya dari hemodialisis membuang zat-zat nitrogen, zat toksik dalam darah dan membuang kelebihan cairan tubuh. Ya, oke. Sampai di sini bisa diikuti, adik-adik, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana darah itu bisa dibersihkan? Seperti kerja ginjal, di clearance seperti di ginjal, ada yang namanya proses difusi. Difusi itu perpindahan solut dari kompartemen darah ke kompartemen dialisa atau sebaliknya melalui membran semipermeable karena adanya perbedaan konsentrasi. Jadi darah masuk di dialiser. Kemudian cairan dialisat ya, yang satu sisi tadi yang untuk membersihkan itu adalah namanya cairan dialisat. Nah, dialisat ini akan berada di kompartemen dialisat. Ya. Jadi ini ada dua bagian yang dipisahkan oleh membran semipermeable. Satu bagian itu dilewati oleh darah, satu bagian dilewati oleh cairan dialisat. Nah, cairan dialisat itu apa? Bagaimana tempatnya di sini? Dialisat itu di mana? Darah itu ada di mana? Kok dialisat bisa masuk ke dialiser? Kok darah ini masuk ke dialiser kemudian dia bisa di clearance ya? Itu karena ada luas permukaan membran, kemudian ada kecepatan aliran darah ini yang masuk ke dalam dialiser, kemudian ada perbedaan konsentrasi antara darah dan dialisat. Kemudian juga ada permeabilitas membran. Jadi dari
kemampuan membrannya sendiri, ini terbuat dari apa membrannya. Ada terbuat dari selulose, ada terbuat dari polisulfon, itu akan memberikan beda dari sisi permeabilitas. Ya, semakin kita memilih bahan yang sintetik, itu akan semakin mahal harganya dan semakin permeabel. Apa toh kok kenapa harus permeabel? Karena permeabel itu akan merupakan satu kemampuan dari dialiser, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan salah satu fungsi ginjalnya adalah untuk mengatur keseimbangan cairan, ya, dan mengatur keseimbangan elektrolit. Jadi, penarikan air dan elektrolit serta solut yang terlarut melalui membran semipermeabel yang terjadi selama proses hemodialisis karena ada perbedaan tekanan hidrostatik itu disebut sebagai ultrafiltrasi. Jadi bedanya dengan difusi apa? Kalau difusi itu yang berpindah itu adalah solutnya, uriumnya, kreatininnya, kemudian kalium, kemudian natrium, kemudian fosfat, kalsium itu yang berpindah. Jumlah cairannya tetap pada saat proses difusi. Tapi syaratnya kalium, elektrolit atau solut-solut tersebut adalah mampu melewati membran semipermeabel. Ya, itu kalau difusi. Nah, kalau ultrafiltrasi itu yang berpindah itu adalah cairannya, kelebihan volume cairan yang ada di dalam darah itu akan ditarik, ya, akan ditarik oleh sistem dari dialisat ini. Kemudian juga akan ada dorongan dari darah supaya cairan itu keluar dari darah kemudian mengalir masuk ke pembuangan. Nah, ya, masuk ke kompartemen dialisat, kemudian dia akan diambil oleh yang berwarna merah, kemudian dia ke pembuangan besar. Nah, di belakang mesin itu ada pembuangan besar. Jadi kelebihan volume cairan yang ada di dalam darah itu akan ditarik oleh alat ini, ya, bersama-sama dengan campur dialisat akan terbuang ke pembuangan sentral. Kenapa ini pembuangannya harus tertutup? Ya, karena ini baunya adalah bau urin, ya, baunya adalah bau, mohon maaf, bau amonia atau bau pesing, ya. Nih. Nah, kemudian dialisat yang fresh yang untuk mencampur untuk membuat supaya bisa terjadi perbedaan konsentrasi, maka dialisat itu adalah campuran dari ini air bersih, ya, air yang sudah dimurnikan, ada nanti pengolahan airnya, dia masuk ke dalam mesin, kemudian di dalam mesin dia akan ketemu dengan bikarbonat ini, dia juga masuk di dalam mesin, kemudian ada juga asid, ya, ada bagian botol yang ini ada botolnya, ini di sini ini dia juga akan masuk ke dalam mesin, kemudian mesin ini yang mengatur campurannya. Nah, campuran pun bisa kita ubah-ubah sesuai dengan resep yang ditentukan oleh DPJP. Ya, kemudian setelah bercampur, nanti mesinnya akan mengkode ke kita bahwa mesinmu itu sudah siap loh, sudah bisa digunakan untuk tindakan difusi ataupun ultrafiltrasi, atau dalam artian sudah bisa digunakan untuk HD. Ya, oke. Nah, setelah ini yang segar masuk, dia ada perbedaan konsentrasi antara di kompartemen darah dan di kompartemen dialisat, kemudian ada membran semipermeabel, maka terjadilah ultrafiltrasi. Perbedaan konsentrasi itu akan menyebabkan difusi, dan karena adanya tekanan atau tarikan ataupun dorongan dari darah, maka dia akan terjadi ultrafiltrasi. Nah, ultrafiltrasi itu yang berperan adalah TMP atau transmembran pressure, tekanan di antara membran ini. Ini ada namanya TMP. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadi ultrafiltrasi. Itu yang bisa menyebabkan kelebihan volume cairan di dalam tubuhnya pasien itu akan terbuang ke pembuangan sentral.
Kemudian luas permukaan membran. Jadi membrannya ini bentuknya kapiler-kapiler. Kalau kapiler itu kita buka satu persatu, kemudian kita jejer, itu namanya luas permukaan membran atau surface area membran. Kemudian sama permeabilitas membran itu adalah bahan yang digunakan. Kemudian koefisien ultrafiltrasi itu kemampuan dialiser itu untuk membuang cairan. Jadi masing-masing dialiser itu memiliki koefisien ultrafiltrasi, tidak selalu sama satu dialiser dengan dialiser yang lain. Sehingga dokter nanti dalam menuliskan resep juga akan disesuaikan dengan kondisi si pasien. Oke, sampai di sini ada gambaran proses kerja dari hemodialisis. Halo? Ada? Oke. Nah, kalau tadi kita jelaskan lebih detail lagi pada saat proses HD, yang kelihatan di ruang tindakan HD mungkin hanya ini pasien, tempat tidur ataupun bed chair, kemudian mesin, kemudian ini asid dan bikarbonat, ya, kemudian ini dialiser. Nah, yang ini kan nggak kelihatan. Ini proses pengolahan air, setiap unit AD pasti ada. Nah, ini namanya dialisa sirkuit dialisa. Jadi proses pengolahan air tercampur dengan dialisat, ya, dari air masuk, kemudian diasol atau dialisat pekat ini masuk, kemudian dia bercampur di dalam, kemudian dia keluar lewat yang biru, kemudian terbuang lewat yang merah. Ini namanya dialisat sirkuit. Sedangkan kalau blood circuit itu dari tubuhnya pasien, ya, tubuh pasien dibawa nih aliran darahnya oleh pompa masuk ke kompartemen darah di dalam dialiser. Kemudian dia akan kembali ke venous line, kembali ke tubuh pasien. Itu namanya blood circuit. Nah, selama proses HD, baik itu blood circuit, kemudian kondisi pasien, kemudian kondisi sistem aliran dialisat, itu harus termonitor oleh perawat dialisis. Ya, jadi tugas kita di samping kita akan menyiapkan alat ini untuk siap dilakukan HD, menyiapkan pasiennya supaya pasien itu bisa terhubung antara pasien dengan mesin HD. Kemudian setelah selesai nanti darah yang ada di luar ini akan dikembalikan ke tubuh pasien, itu adalah tugas kita. Nah, di samping itu tugas kita juga memonitor nih aliran kecukupan alirannya ini cukup. Karena kalau tanpa ada air, airnya mati, maka HD-nya tidak akan bisa berjalan. Di ruang HD ada gangguan listrik yang pasokannya ke ruang HD, maka HD akan berhenti, tutup. Pernah terjadi di kami, generatornya rusak, listrik PLN-nya putus, ya. Kami tetap harus menunggu sampai mendatangkan generator dari luar supaya HD tetap bisa berjalan. Karena tanpa listrik, tanpa air, kita tidak akan bisa berjalan. Oke ya, teman-teman. Ada semakin tergambar ya, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Oke. Nah, yang blood circuit tadi saya sampaikan dari pasien. Pasien itu yang kita fokuskan adalah kita mengambil aliran darah dari tubuhnya pasien. Tetapi aliran darah dari tubuh pasien ini melalui vascular access. Nah, vascular access itu ada macam-macam. Ada arteriovenous fistula, polytetrafluoroethylene, ada kateter HD temporer, ada yang tunnel. Kemudian kita menggunakan needle, jarumnya untuk melakukan insersi di vaskuler. Kemudian dengan needle tadi yang kita insersikan di pembuluh darahnya pasien, kemudian kita untuk mengambil darah. Ya. Kemudian setelah kita menggunakan needle, kita mengambil dua pembuluh, satu untuk pembuluh membawa darah keluar dari tubuh menuju ke dialiser yang disebut sebagai inlet. In itu melihatnya dari dialiser, yang menuju dialiser itu disebut inlet, tapi justru keluar dari tubuh pasien itu namanya inlet. Nah, kemudian dari dialiser ini akan kembali ke tubuh pasien, maka kita butuh satu lagi insersi jarum AV fistula ini untuk yang outlet. Outlet itu keluar dari dialiser masuk ke tubuh pasien.
Nah, yang membawa darah ini namanya blood tubing. Blood tubing itu terdiri dari arteriovenous bloodline atau AVBL. Arterial bloodline atau ABL, arterial bloodline itu yang membawa darah dari tubuhnya pasien menuju dialiser. Ini umumnya itu diberi tanda warna merah. Ada klemnya merah, ada potnya ini juga berwarna merah, itu namanya arterial line. Arterial line disebut sebagai inlet. Kemudian yang membawa darah dari dialiser menuju ke tubuh pasien disebut venous line, venous bloodline atau VBL. Nah, kemudian ini juga dilengkapi VBL ini untuk bubble trap, perangkap udara. Supaya apa? Kalau ada udara, dia terperangkap di bubble trap ini. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan air detector. Jadi ada pendeteksi udara, air detector. Air detector itu di sini nih, di bawah bubble trap, ya. Nih, sehingga kalau ada udara di ekstrakorporal ini akan otomatis dia menjepit. Mesin berhenti, mesin alarm. Berarti ada udara yang lewat. Nah, setelah itu akan kita perbaiki supaya udara itu naik ke bubble trap kembali, ya, tidak masuk ke tubuh pasien, karena kalau masuk ke tubuh pasien memiliki risiko terjadi emboli. Oke, ya. Nah, jarumnya yang kita gunakan bentuknya seperti ini, ya. Tetapi dalam perkembangan ada yang sekarang ini jarumnya itu yang bentuknya seperti kayak namanya apa? Seperti untuk infus, tetapi lebih gede ada. Tetapi itu belum masuk asuransi, jadi masih agak sulit untuk kita gunakan. Yang ini masuk asuransi, jadi kita memilih menggunakan namanya jarum AVF, arteriovenous needle, ya. Oke. Nah, blood circuit itu dia bisa darah itu bisa mengalir karena ada pompa darah. Ada bagian yang masuk di pompa. Nah, kalau ada bagian yang masuk di pompa, kemudian dia akan mengalir ke dialiser. Nah, di bagian blood circuit itu juga akan dimonitor, namanya pressure monitor atau pressure reading. Jadi pembaca tekanan. Nah, baik itu arterial lain yang tadi berwarna merah, arterial lain membawa darah dari tubuh menuju mana, teman-teman? Arterial lain membawa darah dari tubuh menuju mesin menuju dialiser, ya, itu arterial lain. Nah, itu ada monitornya. Jadi kalau ada problem, misalnya ada selangnya yang kelipet, ada selangnya yang lupa klemnya belum dibuka, nah itu maka monitornya itu akan alarm, ada termonitor. Nah, kalau itu nanti mesin berhenti. Kemudian kita sebagai perawat dialisis akan melihat alarmnya itu karena apa. Kemudian kita sebagai perawat dialisis harus bisa memperbaiki. Kalau misalnya arterialnya low, arterialnya high, apa yang harus kita kerjakan? Nah, itu kita harus bisa melakukan. Nah, tapi teman-teman saat ini hanya paham dulu nih, oh ternyata ini dimonitor loh arterial lain itu, ya. Ada tekanannya tertentu yang diperbolehkan. Kalau tekanannya tinggi, apa yang terjadi? Ya, itu nanti ada pembelajaran tersendiri. Nah, kemudian yang kedua itu yang perlu dimonitor itu adalah venous. Venous ini mengukur resistensi terhadap pengembalian darah. Jadi darah yang kembali ke tubuh itu dimonitor. Jadi kalau misalnya ada jendelan, nah dia misalnya juga akan alarm dan akan berhenti. Ya, kalau venusnya outletnya itu insersinya itu bengkak, ya, atau ada hambatan, ataupun ada klemnya belum dibuka, maka karena ada tahanan, maka outletnya akan naik. Kalau dibiarkan, resikonya apa? Clotting di seluruh aliran darah yang di luar tubuh. Kalau clotting di luar tubuh, akibatnya apa? Ya darah nggak bisa diapa-apain. Kalau darah jedel nggak boleh dimasukkan ke tubuh, harus dibuang. Akibatnya apa? Ya pasien semakin anemia. Dan proses difusi ultrafiltrasinya juga terganggu, tidak bisa sempurna. Ya kan?
satu jalur arterial dan venous lain serta di kompartemen darah itu ada sekitar 250 mili. Berarti ada kehilangan 1 gram per desiliter kalau total clottingnya. Ya, kalau tadinya HB-nya 9, dia akan turun jadi 8. Ya. Oke. Jadi itu perlunya blood circuit itu kita monitor. Kemudian di blood circuit itu untuk supaya darah yang ada di luar tubuh itu tidak menjendal, maka dibutuhkan namanya heparin. Dan heparin itu bisa diberikan secara pump dengan mesin. Nanti akan terhubung dengan arterial lain. Ya. Heparin dengan SPED dioplos dengan NaCl. Berapa unit heparinnya, kemudian nanti akan dipasangkan di mesin, kemudian dibuat programnya. Nah, kemudian pompa heparinnya itu akan jalan sesuai dengan peresepan ataupun sesuai yang kita programkan. Kemudian yang tadi blood detector ya, yang kalau ada kebocoran ataupun ada masalah, nah itu kalau fibernya itu ada yang patah, darah keluar dari ruangan kompartemen darah, maka namanya leak atau kebocoran. Dan mesin detek, dia nggak mau nih. Kalau ada bocor, aku nggak mau nih berjalan, harus diganti nih dialisernya karena dialisermu itu bocor. Kenapa kok dia mesin mendetek dan dia nggak mau? Karena kalau ada dialiser yang fibernya itu terpotong, berarti dialiser akan masuk ke tubuh pasien, masuk di aliran darah. Resikonya bisa endotoksin masuk, ya. Jadi kuman bisa masuk. Ya. Maka mesin ngasih tahu, stop, harus diganti dialisernya. Oke, kemudian temperatur, high low temperatur dialiser di mesin mempengaruhi di sistem aliran darah. Jadi kalau temperatur dialisernya itu high, maka